honorer itu sesungguhnya gajinya jauh lebih kecil. Nah ini pekerjaannya bahkan lebih banyak dari ASN-nya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dan juga ibu-ibu narasumber dan bapak-bapak narasumber kita. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Semangat. Ya baik. Di sini silakan untuk memperkenalkan diri. Yang pertama kita mengundang. Untuk pertama kali kita akan menyampaikan dulu topik diskusi kita kali ini adalah mengenai kebijakan peniadaan pegawai honorer tahun 2023. Apakah masalah atau apakah solusi? Baik, yang pertama dari pihak yang pro mengenai kebijakan ini yaitu dari Bu Irani. Silakan Bu memperkenalkan diri dan juga menyampaikan statementnya Bu mengenai kebijakan ini. Ya, terima kasih Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irani Aprilinda. Kalau untuk tadi topik yang dijelaskan sama Pak Beni tadi Pak, kalau menurut saya sih, kalau untuk saya itu solusi sih Pak. Mana tahu nanti saya bisa diangkat jadi ASN, jadi kesejahteraan saya bisa lebih meningkat, terus juga kompetensi saya juga bisa meningkat, gitu. Jenjang karir saya bisa meningkat gitu Pak. Ini dari pikiran saya secara positif memandangnya seperti itu. Baik Bu, bagaimana Bu jika kebijakan ini ternyata hanya untuk memutuskan secara sepihak kepada pegawai honorer dengan alasan efisiensi anggaran dan juga sudah semakin banyaknya CPNS dan P3K yang direkrut Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Kalau menurut saya kan ini masih belum jadi kebijakan ya Pak, masih wacana ya. Mana tahu nanti bisa apalagi seperti saya nih yang memang sudah belasan tahun udah berkontribusi nih untuk negara gitu. Mana tahu nanti saya bisa langsung diangkat jadi PNS. Itu menurut saya ya Pak. Baik Bu, bisa kami terima untuk statementnya. Untuk selanjutnya dari pihak yang kontra yang begitu saya lihat 2-3 minggu ini begitu masif ya menyampaikan penolakannya terhadap kebijakan ini melalui sosmed dan juga media massa. Silakan Bapak Muhammad Mahfud Pak menyampaikan statementnya Pak. Ya, terima kasih Mr. Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili rekan-rekan sesama pegawai honorer di lingkungan pemerintah, khususnya Kabupaten Bekasi. Tentunya tidak setuju, sangat tidak setuju dengan wacana pemerintah mengenai peniadaan pegawai honorer di lingkungan pemerintah. Kenapa saya tidak setuju? Yang pertama tentunya, kami terancam kehilangan pekerjaan, Pak. Kami sudah mengabdi belasan tahun, kami ikut membangun bangsa, kami ikut melayani masyarakat. Akan tetapi, dengan segitu mudahnya pemerintah membuat kebijakan bahwasanya tenaga honorer itu dihapuskan, Pak. Di mana letak keadilannya, kami yang sudah berkontribusi terhadap negara, akan tetapi timbal balik dari negara itu sendiri tidak ada terhadap kami, Pak. Intinya kami sangat tidak setuju, Pak. Baik Pak, bagaimana jika itu hanyalah negatif thinking Bapak, dalam artian hal ini Bapak ditiadakan bukan berarti di PHK, diputuskan sepihak, tapi untuk dibikin suatu sistem kontrak kerja yang baru yang lebih menyejahterakan Bapak seperti itu. Bagaimana Pak? Kalau untuk perubahan sistem dengan sistem yang lebih baik, tentunya saya akan setuju. Akan tetapi posisinya di sini adalah wacana pemerintah adalah meniadakan tenaga honorer, bukan merubah sistem penggajian ataupun sistem penyederhanaan bagi tenaga honorer. Tentunya ini hal yang berbeda, Pak. Ketika kita berbicara tentang sistem untuk mensejahterakan para tenaga honorer,
Tentunya kami sebagai tenaga honorer sangat setuju, Pak. Karena memang bagaimanapun kesejahteraan kami itu sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah. Jauh berbeda dengan tenaga ASN. Namun di sini kita membahas dan yang dipermasalahkan adalah peniadaan tenaga honorer itu, Pak. Ketika bahasa sudah peniadaan, artinya ada ketidakberlanjutan kontrak antara kami dengan pemerintah. Seperti itu. Baik, Bapak. Untuk mengkonfrontasinya, di sini udah hadir Bu Nindya dari pihak ASN yang kontra. Bagaimana, Bu? Tanggapannya, Bu, silakan. Ya, selamat pagi Pak Beni. Oke, Pagi. dari sini saya melihat dua sisi yang berbeda ya Pak Beni ya. Yang satu dengan harapan sangat tinggi kebijakan ini bisa mensejahterakan dirinya dan kawan-kawannya. Di satu sisi menganggap kebijakan ini akan merugikan ya Pak ya. Ya, kalau dari sisi saya sebagai seseorang yang sudah menggeluti bidang ini gitu ya Pak ya. Menurut saya peniadaan non-PNS ini, peniadaan non-PNS itu cukup membuat ketimpangan ya Pak dalam pelayanan. Karena kalau kita lihat dalam pelayanan itu jumlah PNS dan non-PNS itu lebih banyak jumlah non-PNS. Jadi kalau jumlah non-PNS-nya ditiadakan, ya pasti akan memberikan beban tambahan untuk kita yang PNS. Kecuali kalau memang non-PNS yang ditiadakan itu formasinya jumlahnya sama dengan yang akan diajukan gitu. Kecuali kalau saya diajukannya sama jumlahnya mungkin beban kerjanya akan sama gitu ya. Pertanyaan saya kalau misalnya nanti formasinya hanya separuh dari jumlah non-PNS yang ditiadakan, siapa yang mau memegang beban kerja ini gitu? Siapa yang mau memegang tanggung jawab di pekerjaan sebelumnya? Lalu selanjutnya untuk penerimaan ini kan memakai anggaran negara ya Pak ya. Apakah itu tidak pemborosan memakai anggaran negara untuk seleksi seleksi dari non PNS menjadi PNS itu kan pasti membutuhkan anggaran gitu. Lalu yang selanjutnya kalau kita kembali ke tujuan awalnya, kalau memang tujuan awalnya adalah untuk mensejahterakan non PNS karena non PNS mungkin gajinya di bawah UMK atau seperti apa atau sering ada keterlambatan pembayaran hak, ya kita benahi saja gitu Pak. Kita benahi saja sistemnya, kita benahi peraturannya, kita berikan haknya, kita atur haknya, jadi ya mereka tetap bisa mengabdi meskipun bukan menjadi PNS, begitu Pak, menurut saya. Baik, Bu. Jika melihat situasi saat ini, Bu ya, kita di saat situasi sedang pandemi dan situasi keuangan negara yang juga belum stabil, menurut Ibu dengan peniadaan ini kemudian ada penambahan CPNS kan tidak sebanding Bu ya jumlahnya Bu ya antara honorer yang dilepas dengan CPNS yang masuk Bu ya. Bagaimana jika disiasati dengan meningkatnya secara kuantitas kerja dari CPNS Bu yang dimaksimalkan Bu? Apakah memungkinkan dan realistis khususnya di instansi Ibu? Jadi beban kerjanya ditambah begitu ya Pak maksudnya? Iya betul Bu. Bagaimana jadi skop kerjanya lebih diperluas lagi dan ditambah lagi untuk CPNS-nya. Jadi tidak bergantung dari pegawai honorernya. Apakah memungkinkan Bu di instansi Ibu? Kalau khusus di instansi saya mungkin tidak memungkinkan ya Pak, karena kita saja memanggil tenaga relawan untuk membackup kerjaan-pekerjaan yang memang belum bisa kita pegang gitu Pak. Ya kalau memang mau dicoba seperti itu, ya bagaimana kalau nanti ternyata banyak pelayanan yang tidak terpegang atau banyak pelayanan yang tercecer gitu ya, tidak dapat kami lakukan gitu. Kan kita tujuannya untuk melayani masyarakat. Kalau misalnya tenaganya untuk melayani masyarakat itu tidak cukup, ya bagaimana masyarakat mau terlayani gitu Pak. Baik Bu. Mungkin Bu Irani, teman-teman non-PNS ini juga merasakan ya beban kerja non-PNS cukup besar ya Bapak, Ibu. Iya, benar. Ya Bu, benar bahkan bisa lebih besar daripada yang lain. Makanya saya harapnya kan begitu Pak, ditiadain tapi kita jadi ASN. Bagaimana tanggapannya Bu Irani? Tampaknya saya perhatikan Pak Mahfud ini agak sedikit negatif thinking Bu ya mengenai kebijakan ini. Bagaimana Bu ya tanggapannya? Mungkin bisa memberikan semacam suatu pencerahan lah kepada beliau gitu.
Karena Terus, ini Pak, menurut saya nih, ini kan masih wacana. Kembali lagi ini masih wacana. Ini kan belum jadi kebijakan ya, belum dikeluarin tuh SK-nya gitu ya. Siapa tahu nanti kan digodok lagi sama pemerintah untuk kita, apalagi buat kita yang udah berkontribusi lama buat negara, mungkin ada formasi-formasi khusus yang kita bisa langsung diangkat jadi ASN gitu. Kalau untuk masalah formasinya takutnya apa kurang apa lebih, saya rasa Badan Kepegawaian Negara sudah sangat bisa mengaturnya sih Pak kalau menurut saya. Jadi Tapi Bapak begini Mbak Mahfud harus Irani, semangat Pak. mohon maaf Mbak Irani, karena sejauh ini non PNS itu yang mengambil adalah daerah, bahkan ada yang instansi membuka sendiri Mbak Irani. Bagaimana Mbak Irani? Kalau menurut saya itu kan berarti kan dia sudah didata ya Pak ya dari daerah ya. Terus nanti kalau misalnya nanti udah didata kan pasti tetap akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian ya. Menurut saya seperti itu sih Pak. Izin Pak Beni. ya, silakan Mbak. Ya, sebenarnya forum ini kita seperti berbicara pepesan kosong ya Pak ya. Saya berharapnya bupati atau dewan terkait bisa datang langsung menyerap aspirasi kita sebagai pelaku utama dalam sistem kebijakan ini Pak. Akan tetapi sayangnya beliau-beliau tidak bisa hadir, tapi saya berharap beliau bisa menyaksikan siaran ulang ataupun siaran secara langsung diskusi kita kali ini Pak ya. Gini Pak, untuk peniadaan honorer ini Pak, honorer itu jumlahnya berkali lipat lebih banyak daripada tenaga ASN. Jikalau diputuskan peniadaan non-ASN honorer, maka yang rugi itu dua-duanya Pak. ASN rugi karena beban kinerjanya bertambah, honorer pun begitu, mereka akan kehilangan pekerjaannya Pak. Walaupun dibuka CPNS dan P3K secara masif beberapa tahun terakhir ini, akan tetapi itu tidak menjadi sebuah solusi yang konkret untuk kami ribuan honorer yang telah mengabdi selama belasan tahun. Gaji saja kami sering terlambat, Pak. Bagaimana kami mau sejahtera? Dan ini sekarang mau ditiadakan. Bagaimana ini, Pak? Semoga para dewan yang terkait dan juga pimpinan kami bisa mendengar suara kami sehingga bukan honor yang ditiadakan, akan tetapi sistem dan mungkin kompetensinya yang lebih ditingkatkan. Seperti itu. Terima kasih. Baik Pak Mahfud. Baik, hadirin yang saya hormati dan saya cintai, kita sudah melihat ya diskusi dari kedua belah pihak, baik dari pihak yang pro maupun kontra mengenai kebijakan peniadaan pegawai honorer pada tahun 2023. Nah, sekarang keputusan ada di Anda. Silakan Anda memutuskan dan bisa menilai. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.